beliau mengeluarkan beberapa pernyataan yang sesungguhnya adalah hoaks. Oh. Jadi sangat memprihatinkan bahwa seorang sekjen partai besar Iya. yang melayani partai besar, Iya. yang memberikan masukan kepada seorang tokoh ya politik yang sangat penting yang bernama Ibu Megawati, kalau saran-sarannya, analisanya didasarkan kepada data-data palsu alias hoax, Bang. Kalau ada istilah bahwa pemilu sekarang ini brutal, Bang, saya mau bilang, ya sekarang ini baru ada sekjen brutal. Baru kali ada sekjen brutal, Bang. Sekjen PDI Perjuangan brutal sekali, Bang. Karena menggunakan data hoax semua untuk argumentasinya pada forum-forum resmi, Bang. Tetapi kalau buat saya, PDI Perjuangan ini tahun 2024 ini harus jadi evaluasi total, bukan cuma keluar, tapi ke dalam. Ke dalam. Ya, Mas Hasto ini kan evaluasinya keluar terus. Sobat Pandangian, saya kembali lagi mengundang seorang legend yang saya pikir adalah seorang yang paling tinggi staminanya sejak Pilpres sampai sekarang. Dan dia juga merupakan seorang aktivis yang pernah mengatakan bahwa ini akan sekali putaran, Bang. Padahal angka masih 40. Akhirnya dia bikin jadi sebuah gerakan sekali putaran. Siapa lagi kalau bukan Bung Kodari. Halo, Selamat datang, Bang. Thank you. Terima kasih atas kehadiran Anda. Dan sekali lagi saya katakan, tidak pernah saya puas kalau tidak pernah mendengar komentar Anda terhadap dinamika politik. Karena saya akui, acung jempol bahwa apa yang Anda sebutkan itu satu persatu sangat detail dan selalu tepat. Nah, belakangan ini kan ada ide dari orang-orang yang tidak menerima hasil pemilu. Ya, dia bilang pasangan 03 terutama dia bilang ulangi aja nih pemilu. Bila perlu 02 didiskualifikasi dan 1 dan 3 yang bertarung. Gimana ini? Ini ya, cara pandang. Pertama tentu harus dipikirkan bagaimana dengan rakyat yang sudah memberikan hak suaranya dan sudah menyampaikan suaranya. Apakah kemudian kira-kira mereka akan setuju dengan gagasan ini? Ya kan itu. Yang kedua, sejauh ini sih menurut saya belum pernah ada presidennya pemilu itu diulang ya pada tingkat nasional. Dan bayangkan akan betapa besar sumber daya dan proses-proses yang harus dipersiapkan menuju adanya pemilu berikutnya. Nah, ini yang poin yang ketiga, mungkin ini justru yang kurang terpikir oleh mereka-mereka yang minta agar ini ada diskualifikasi adalah kalau ini misalnya nanti didiskualifikasi, lalu kemudian ada pemilu ulang, dan karena itu membutuhkan persiapan yang panjang, ya belum lagi kita udah bicara nanti ada pilkada pada bulan November. Maka sesungguhnya Anda berarti harus memperpanjang masa jabatan presiden. Itu konsekuensinya. Ada terjebak. Iya dong, karena kan Republik ini kan nggak mungkin tanpa presiden. Nggak mungkin tanpa presiden, itu. Jadi sebelum Anda meminta, Anda harus tahu bahwa konsekuensi Anda meminta pemilu ulang itu, ya, sambil menunggu datangnya presiden baru yang terpilih, itu maka Anda harus amandemen undang-undang dan Anda memperpanjang presiden atau mekanisme yang lain. Dan presiden yang Anda perpanjang itu namanya Joko Widodo. Saya ulang ya, presiden yang Anda perpanjang itu namanya Joko Widodo. Gitu. Dan oleh teman Anda ingin dimajukan juga. Jadi nggak kontroversi benar ya. Anda tuh mau yang mana gitu loh. Gitu. Yang jelas ya. Tetapi pada hari ini dari dua situasi itu, kalau misalnya karena sesuatu dan lain hal, entah karena permohonan Anda ada pemilu ulang atau sebab-sebab yang lain, lalu ada perpanjangan pemilunya mundur, presiden baru terpilihnya juga mundur, ya maka nanti yang akan diperpanjang itu masa jabatannya adalah kemungkinan presiden sekarang. Jadi makanya hati-hati kalau ngomong atau sesuatu mikir, berpikirnya harus agak panjang. Jangan sampai kemudian begitu keputusan itu terjadi nanti kaget-kaget sendiri, gitu loh Bang. Jadi ya, yang nomor 4 sih menurut saya. Soal ini nanti mau dibatalkan, saya belum melihat ada peluang atau celahnya dari mana pasangan 02 ini mau dibatalkan. Ya misalnya ada keluhan mengenai Mas Gibran yang lolos menjadi peserta Pilpres menjadi calon wakil presiden. Nah, itu kan keputusan di MK. MK bersifat final dan mengikat. Apakah Anda mau revisi itu? Apakah Anda mau batalkan itu? Ini sebetulnya akan
membongkar hal-hal yang sifatnya jauh lebih mendasar dan iya. konsekuensi-konsekuensi politiknya sebetulnya jauh lebih besar gitu loh. Makanya kemudian harus dipertimbangkan betul ketidakpuasan yang terjadi itu Anda harus pertimbangannya luas dan mendalam, luas sekali dalam gitu loh. Jangan hanya dari kacamata Anda sendiri saja, tapi juga dari kacamata kepentingan Republik, kacamata kelembagaan, dan hal-hal yang sifatnya lebih fundamental. Tetapi ya kalau menurut saya sih kita tunggu saja. Kalau dari 01 kan hari ini baru dimasukkan, kita belum baca permohonannya itu apa saja. Dari 03 nanti kita harus cek juga permohonannya apa saja. Gitu sih Bang, kita harus mungkin nggak bisa diskusi terlalu banyak karena belum membaca. Saya terus terang pagi ini baru dimasukkan oleh 01 dan belum sempat membaca, 03 belum memasukkan, dan karena itu kita nggak bisa membaca apa sih permohonannya. Baik, gini. Ada yang menarik, seorang sekjen dari partai besar yang pernah mengatakan bahwa seakan-akan ada algoritma dari KPU untuk menyetel angka mereka itu 17 paling tinggi. Tapi sementara Anda bilang tadi quick count itu sudah nggak pernah salah, ya kan? Ini kenapa lagi ada orang yang bilang seolah-olah algoritmanya di setel 17? Dari mana itu ya? Ada tuyul apa? Ya itu ya salah satu bentuk yang disebut itu kan Mas Hasto kan ya, Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Dan itu pernyataan yang direkam oleh banyak media. Nah, sebetulnya itulah bagian dari keheranan kita tadi. Apakah kemudian langkah-langkah politik PDI Perjuangan ini yang digawangi, yang dikomandani oleh Mas Hasto ini melakukan pertimbangan-pertimbangan yang panjang kali mendalam tadi, Bang. Jauh ke depan. Yang pertimbangannya bukan hanya kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga dinamika atau situasi kelembagaan yang akan terpengaruh oleh keputusan-keputusan itu. Tetapi dalam kasusnya Mas Hasto, saya bahkan berkata lebih jauh lagi bahwa beliau ini malah harus mempertimbangkan dan harus berhati-hati dengan hal yang paling mendasar, yaitu soal data. Karena dalam wawancara beliau di liputan6.com dan kemudian di Akbar Faisal Uncensored, beliau mengeluarkan beberapa pernyataan yang sesungguhnya adalah hoaks. Jadi sangat memprihatinkan bahwa seorang sekjen partai besar yang melayani partai besar, yang memberikan masukan kepada seorang tokoh politik yang sangat penting yang bernama Ibu Megawati, kalau saran-sarannya, analisanya didasarkan kepada data-data palsu alias hoaks, Bang. Itu dia. Itu kan sangat mengkhawatirkan. Kita akan berhadapan dengan situasi yang namanya garbage in, garbage out. Garbage out, Bang. Jadi menurut saya Mas Hasto ini beliau ini kalau setelah melihat wawancara beliau di dua kanal itu, menurut saya termasuk teman-teman pengurus PDI Perjuangan harus betul-betul mencermati langkah-langkah dan pemikirannya Mas Hasto ini. Karena pengurus paling sentral, pengurus paling teras yang memberikan informasi kepada Ibu Mega, itu ternyata banyak informasi atau data yang dijadikan dasar bersikap. Ibu dan Mega. Tentunya menyatakan atau mengambil langkah politik itu ternyata banyak sekali hoaxnya gitu. Itu ya. Banyak masalahnya. Waduh, berbahaya ya. Nah, kita kembali dulu kepada Abang yang sudah tadi tanyakan kepada saya. Mas Hasto itu kan mengatakan bahwa ahli IT-nya mereka, siapa namanya nggak disebut. Dan menurut saya harus disebut supaya orang itu bisa kita tanya dan bisa digali sebetulnya apa yang dia kerjakan. Data itu diakses tanggal berapa tuh? 16 Februari jam 2 dini hari. Pertama menurut saya, apakah beliau ini pertama begini, yang saya tahu dari ahli IT yang namanya server, katakanlah server dan sistem yang ada di KPU itu tidak bisa dimasuki oleh orang luar tanpa izin, tanpa adanya akses yang diberikan. Ibaratnya kalau Bang Panangian tidak memberikan kunci kepada ruang kantor atau rumah Abang, maka orang itu nggak bisa masuk ke dalam. Yang kedua, ilustrasi dari saya adalah kalau kita bicara, ini kan dia bicara audit digital ya. Kalau kita bicara audit keuangan, seorang auditor, seorang akuntan tidak bisa melakukan audit kecuali dia punya akses kepada dokumen-dokumen yang mau diaudit. Nah, kalau dia tidak bisa megang dokumen itu, tidak bisa membaca isinya, tidak bisa masukkan angka-angkanya, entah pakai kalkulator, entah pakai Excel,
Dari mana dia bisa mengambil kesimpulan bahwa di sana terjadi kecurangan atau ada kesalahan angka? Nah, itu harus dijelaskan oleh Mas Hasto. Bagaimana ceritanya orang ini bisa masuk ke dalam servernya sehingga KPU, Bang. Gitu. Ini bukan website yang kemudian semua orang bisa ngelihat, semua orang bisa masuk. Tetapi ini ke belakangnya. Ini sistem. Iya, kalau ibaratnya ini kanalnya Panangian begitu ya. Ini bukan tampilan depannya yang semua orang itu bisa akses untuk nonton, bukan. Ini masuk kepada struktur datanya yang ke dalam itu, yang memunculkan informasi-informasi ini, Bang. Nah, yang kedua, kalau ternyata orang itu memang bisa masuk tanpa Abang kasih akses, atau KPU kasih akses, artinya dia masuknya kan ilegal. Ilegal, Bang. Ini yang mengandung hoax itu di situ. Ilegal. Jadi dia ini sebetulnya masuk ke dalam itu dengan cara-cara yang melanggar hukum. Iya kan? Kalau ada orang dari luar masuk ke servernya Panangian ini, channel Panangian ini, tanpa diberikan izin oleh Abang atau staf IT-nya Abang, berarti kan dia pencoleng kan? Dan itu adalah pelanggaran, Bang. Sama dengan orang masuk ke rumah Abang tanpa izin Abang. Itu kan trespassing namanya, itu kan melanggar hukum. Iya, Bang. Jadi sebetulnya pernyataan itu, lepas dari apakah itu masuk akal atau tidak, soal angka-angkanya, secara logika sendiri itu sebetulnya bermasalah. Anda nggak bisa masuk, terus gimana bisa menghitung? Yang kedua, kalau Anda betul bisa masuk, tapi tanpa izin, berarti Anda melanggar hukum dong. Itu yang pertama. Yang kedua, soal angka-angka. Nah, kalau bicara angka-angka, ya beliau sudah mengeluarkan angka. Tapi kan kita nggak bisa konfirmasi angka itu. Karena hal yang paling mendasar, soal apakah dia bisa masuk atau tidak, belum terjawab. Iya kan? Kalaupun dia bisa masuk, berarti ilegal kan gitu kan? Nah, kalau udah sampai sana, kita nggak usah ngomong angka dulu, Bang. Gitu. Tetapi kalau menurut saya, beliau mengatakan begini, ini kan pada tanggal 16 Februari, ini Ganjar Mahfud 33, kok kemudian ujungnya misalnya 16 atau 17 kan begitu kan? Lah, Bang, data masuk ke Sirekap itu kan bertahap, Bang. Bukan mustahil misalnya baru 2 hari datanya itu polanya seperti itu. Karena yang masuk baru sedikit atau datang dari basisnya Ganjar. Tetapi begitu datanya sudah banyak, sudah merata, ya Ganjar ya 17%. 16%. Mas Hasto nyebut 17. Realitanya 16. Jadi yang utak-atik angka itu Mas Hasto. Tambah 1. Iya, dia tambah 1. Padahal Mas Hasto selalu bilang, 1 suara pun tidak boleh dimanipulasi. Lah, Mas naikin 1%. 1% dari 200 juta itu 2 juta suara itu. Iya. Luar biasa. Bagaimana coba? Nah, tapi kalau kita bicara hasil quick count ya, quick count itu banyak lembaga, angkanya mirip semua. Ya, cuman beda-beda tipis kan. Yang kedua, dari hasil Sirekap, kita sudah lihat pola yang sama. Di episode sebelumnya kita udah bicara ada upaya masyarakat sipil yang namanya kawal pemilu. Bukan negara di sana. Independen. Nah, Mas Hasto kenapa tidak mengutip Sirekap? Mengutip kawal pemilu. Padahal Mas Hasto selalu berulang kali menyapa kalangan masyarakat sipil. Menyapa kalangan kampus. Hei, masyarakat sipil, ini negara nggak bener. Ayo kita lawan, ayo kita bergandengan tangan. Nah, untuk masyarakat sipil yang protes-protes pemerintah mau digandeng. Tapi kenapa kawal pemilu tidak digandeng? Kenapa tidak dikutip? Gitu, Bang. Betul. Kenapa sih nggak mengutip kawal pemilu? Tapi lebih jauh lagi kalau menurut saya, kalau memang Mas Hasto itu punya hitungan sendiri, ya Anda bikinlah sistem seperti kawal pemilu itu. Minimal. Tunjukkan data Anda memang beda dengan KPU. Tapi kan nggak ada. Dia malah sibuk dengan urusan apa tadi, audit apa digital segala macam, JSON script apa segala macam itu. Tapi yang jelas tadi malam kan sudah diputuskan oleh KPU lewat rekapitulasi berjenjang, manual, fisik dari formulir C1 ya kan, dari TPS ke kecamatan, kabupaten ke provinsi ke nasional. Ya memang kemenangan itu ada di Prabowo Gibran 58,6%. Anies Muhaimin 24,9%. Dan Ganjar Mahfud 16,5% gitu loh. Jadi Hasto ini mau melawan apa sebetulnya?
Mau melawan fakta besar, mau melawan kenyataan, itu sesuatu yang sangat-sangat mengherankan dan mengkhawatirkan. Tetapi balik lagi tadi kita diskusi soal wawancara beliau di Liputan 6 dan di mana? Di Akbar Faisal, Uncensored, ya. Sebetulnya ada 2 hoax yang dia jadikan dasar argumentasi di situ. Apa itu? Pertama, ketika dia menyebut nama Muhammad Qodari sudah mengetahui hasil. Oh, Jadi dia bilang pemilu sekarang ini kayak Orde Baru, karena sudah tahu hasil sebelum coblosan gitu. Loh, saya itu nggak pernah tahu angkanya para calon presiden ini akan berapa. Gitu. Terus terang di kalangan 02 sendiri, pendukung 02 itu, kaget juga angkanya 58. Iya, kaget. Iya, ekspektasi atau estimasi cuman mungkin 53. 53, 54. 54 maksimal kan, ternyata 58 gitu. Bahwasannya saya atau beberapa orang atau orang-orang pendukung 02 bisa yakin ya bahwa Prabowo menang ya karena memang data surveinya menunjukkan kita unggul. Kita yakin bahwa bisa sekali putaran karena potensinya memang ada. Ada, ya betul. Coba lihat survei terakhir kan kira-kira 10 hari sebelum coblosan kan angkanya udah tembus kan. 52. Udah tembus angkanya gitu loh. Loh kalau angka surveinya ada kenapa Anda kemudian mengatakan ini semua adalah sebuah kecurangan atau rekayasa? Ini kan ilmu pengetahuan saja. Yang notabene Anda sendiri sudah menggunakan ilmu pengetahuan itu berulang kali dalam kapasitas Anda sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Baik pada Pilpres sebelumnya, 2019, ketika mendukung Pak Jokowi, ya kan? 2019 ketika mendukung Pak Jokowi lagi, maupun di pilkada di berbagai wilayah. Ketika mendukung Mas Ganjar tahun 2008, mendukung Mas Ganjar, 2013, mendukung yang lain-lain gitu loh. Kenapa sekarang tiba-tiba Anda sepertinya nggak percaya dengan hasil quick count itu? Jadi kalau kita bicara nggak percaya dengan survei gitu. Jadi kalau kita sudah tahu dari hasil survei, ya bukan berarti itu kecurangan. Kita tahu dari survei kok, kita nanya sama masyarakat yang merupakan pemilik suara. Nah, yang problem dari beliau itu adalah beliau mengatakan bahwa pidato atau ceramah saya di tim kampanye daerah 02 Jakarta itu adalah adalah mengetahui hasil akhir pemilu nasional untuk Ganjar. Salah. Pertama itu data DKI. Saya membacakan data hasil survei Pilpres di DKI. Bukan nasional, Bang ya. Bukan nasional. Itu salah kan udah kan? Ya, udah salah itu. Nah, survei yang saya bacakan pun itu juga survei lembaga lain yang bukan saya mengerjakan, namanya Polling Institute. Iya, Polling Institute. Yang kedua itu adalah pembacaan survei pada saat survei dilaksanakan. Data kira-kira bulan Desember. Bukan data bulan Februari. Nah, saya sudah mengklarifikasi bahwa ini hoax beberapa hari setelah hoax ini muncul di media sosial, di X Twitter. Saya sudah jelaskan di berita, saya sudah jelaskan di berbagai forum, podcast, gitu. Nah, mengapa saya sudah jelaskan seperti itu? Mas Hasto masih menuduh saya mengetahui hasil. Nah, itu kan artinya Mas Hasto ini, Sekjen PDI Perjuangan 1 ini, makanan hari-harinya, menu utamanya namanya hoax. Sangat mengerikan. Partai politik besar, salah satu pilar Republik, ya. Kemudian pelayan atau yang mendampingi Ibu Mega, tokoh besar kita, menyuplai Ibu Mega dan partainya sendiri dengan hoax. Dan menyampaikan ini kepada publik di saat menjelang pengumuman pemilu, Bang. Tolong dipikirkan dampaknya kepada masyarakat. Ini kan bisa menimbulkan keresahan. Gitu, Bang. Bisa mengganggu ketenangan yang sudah terjadi. Mengganggu stabilitas politik. Loh, partai politik besar kok mengganggu stabilitas politik? Kan pasti nggak mau kan, Bang? Gitu. Nggak ingin itu. Iya, ini oknum ini, Bang. Oknum ini. Oknum. Iya. Jadi ini oknum. Gitu loh. Nah, karena posisinya oknum ini bisa mempengaruhi alam pikiran dari partainya, langkah-langkah politik dari partainya tentunya berbahaya. Nah, yang juga adalah hoax, ya. Pak Hasto ini makan hoax yang kedua dan dia ulangi lagi di 2 wawancara itu adalah ketika dia mengatakan bahwa di luar negeri yang unggul adalah pasangan Ganjar Mahfud. Berdasarkan exit poll yang menurut saya hoax juga. Karena saya menerima hoax itu. Beberapa hari sebelum coblosan tanggal 14 Februari, beredar meme angka exit poll di luar negeri. Yang menurut saya ini aneh. Kenapa? Satu,
nggak ada nama lembaganya. Oh, Setiap quick count, exit poll kan ada lembaganya. ada dong, Iya, ada. Supaya iya. bisa ditelusuri. Iya, yang kedua, itu dia nggak masuk akal tuh polanya itu. Misalnya ada saat exit poll berdasarkan kota, ada berdasarkan provinsi, ada berdasarkan wilayah gitu. Itu kan nggak apple to apple, Bang. Nggak apple to apple. Jadi ini aneh gitu. Nah, yang ketiga, sepengetahuan saya rasanya nggak pernah ada tradisi lembaga survei itu melakukan exit poll di luar negeri. Satu, pemilihnya terlalu sedikit. Ya. Yang kedua, biayanya terlalu besar. Ya. Nah, karena terlalu sedikit, kita fokus saja kepada exit poll atau quick count di dalam negeri. Ya. Karena itu sudah menggambarkan situasi dan kondisi nasional. Ya, betul. Gitu. Ilustrasinya adalah kemarin ketika data dari Papua Pegunungan dan Papua Induk belum datang ke Jakarta, belum direkapitulasi. Dan setelah kemudian data itu datang, angkanya nggak berubah jauh. Nggak berubah. Karena memang yang dari Papua Pegunungan dan Papua Selatan itu jumlah pemilihnya itu tidak terlalu besar, gitu, Bang. Ya, betul. Iya. Nah, Papua Pegunungan itu suara sah sekitar 1,1 atau 1,2 juta, Bang. Iya. Itu tidak mengubah konstelasi. Ya. Apalagi yang di luar negeri itu, Ya, total suaranya dari 128 PPLN, Panitia Pemungutan Luar Negeri, itu sekitar 600.000 suara saja. Setengah dari Papua Gunung. Setengah dari Papua Pegunungan. Papua Pegunungan tidak berpengaruh, apalagi di luar negeri, Bang. Iya. Jadi exit poll itu dijadikan argumentasi. Exit poll palsu itu Iya. dijadikan argumentasi untuk menyerang Pak Jokowi. Menyerang pemilu sekarang ini. Mengatakan bahwa yang menang adalah Ganjar Mahfud. Padahal kenyataannya setelah rekapitulasi selesai, Bang, yang menang tetap Prabowo Gibran. Dikatakan Ganjar Mahfud itu menang di luar negeri, dan kalah di dalam negeri, karena di dalam negeri ada kecurangan besar-besaran berupa bansos, tekanan TNI Polri, dan kepala desa. Nah, jadi kalah Ganjar Mahfud kalah gara-gara di dalam negeri ada bansos, ada tekanan TNI dan Polri, dan kepala desa. Kalau nggak ada tekanan seperti di luar negeri, maka Ganjar Mahfud menang. Kenyataannya yang menang Prabowo Gibran dengan persentase total sekitar 63,7%. Di luar negeri. Di luar negeri 63,7%. Suara Ganjar Mahfud tetap sekitar 17%. Nggak ada bedanya. Hampir nggak ada bedanya. Nah, bahkan sebetulnya begini, kita kalau melihat angka-angka itu, justru melihat bahwa kok ketika tidak ada bansos, tidak ada TNI, tidak ada Polri, tidak ada kepala desa, malah lebih tinggi. Karena dalam negeri 58%. Iya. Jadi kacau sekali, Bang. Terbalik logikanya. Analisa, statement, pernyataan dari seorang Sekjen PDI Perjuangan yang notabene ketika berbicara pasti mewakili institusinya, menyerang Pak Jokowi, menyerang sistem pemilu di Indonesia, tapi menggunakan argumentasi yang datanya adalah hoax. Kacau, Bang. Kalau ada istilah bahwa pemilu sekarang ini brutal, Bang, saya mau bilang, sekarang ini baru ada sekjen brutal. Baru kali ada sekjen brutal, Bang. Sekjen PDI Perjuangan brutal sekali, Bang. Karena menggunakan data hoax semua untuk argumentasinya pada forum-forum resmi, Bang. Forum-forum resmi dan maksud saya forum-forum yang publik gitu loh. Bukan diskusi di ruang tertutup. Wawancara dengan media massa yang namanya liputan6.com, wawancara dengan kanal YouTube dengan podcast yang subscribernya besar dan punya reputasi bagus seperti Akbar Faisal. Iya, Bang. Ini brutalitas dari seorang Sekjen PDI Perjuangan bernama Hasto Kristianto. Tolong dipertimbangkan dengan sangat serius oleh Ibu Megawati. Performan seorang Hasto Kristianto ini tolong dipertimbangkan dengan sangat serius. Teman-teman pengurus PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Jangan lihat siapa yang ngomong. Jangan lihat siapa yang ngomong. Lihatlah data-data dan informasi yang disampaikan. Silahkan Ibu Mega, Mbak Puan, Mas Prananda, Bang Oli Dondokambe, pengurus PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, bandingkan data informasi dari Hasto dengan informasi dan data dari saya.
Silahkan dibandingkan siapa yang datanya benar. Ya. Jangan lihat sayanya, Bang. Ya. Lihat datanya. Ya. Nah, bayangkan Anda punya partai, ya, pilar Republik, garda depan nasionalis Indonesia, Ya. itu sumber datanya kacau semua. Ya. Bayangkan betapa berbahayanya argumentasi, sikap politik, dan langkah-langkah politik yang akan diambil atau sudah diambil gara-gara sumber data dan informasi yang merupakan hoax. Baik, ada yang menarik lagi. Salah satu kader mereka, Said Abdullah, mendapatkan di dapilnya mendapatkan suara hampir 500.000. Lebih, Bang. 528.000. Lebih malah. Iya. Takut kita hoax kan? Ini benar. Jadi iya. melampaui suaranya Ganjar. Gimana Ganjar Mahfud, 278.000 kalau nggak salah. Nanti bisa dicek. Kenapa bisa begitu ya? Ya, karena popularitas pribadi seorang Said Abdullah yang begitu luar biasa. Dibandingkan dengan pilpresnya dengan capres dan Jadi wapres. memang ada problem daya tarik atau popularitas Ganjar Mahfud sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 ini. Nggak usah nyalahkan pihak luar deh. Nggak usah mengatakan, ya ini Ganjar Mahfud kalah ini karena banyak dapat tekanan. Sekarang kita tanya, apakah Said Abdullah melakukan tekanan kepada paslon Ganjar Mahfud? Nggak mungkin lah. Apakah PDI Perjuangan mau melaporkan Said Abdullah karena melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga suaranya di atas Ganjar Mahfud? Iya. 2 kali lipat. Iya. Nggak mungkin. Iya, Bang. Iya, Jadi itu adalah popularitas seorang Said Abdullah. Dia setahu saya memang orang Madura. Dia memang betul-betul mengurus dapilnya. Dari berita saya baca di Detikcom, betul-betul punya perencanaan yang sistematis untuk berinteraksi dengan masyarakat, dengan konstituennya. Jadi ini orang yang betul-betul telaten, Bang. Nah, kalau dia telaten, disukai masyarakat, frekuensinya sama dengan masyarakatnya, dia dipilih. Gitu. Bukan karena dia curang, Bang. Bukan karena dia menjahati pasangan Ganjar Mahfud. Makanya kemudian dia tinggi. Gitu. Nah, ilustrasi yang lain, Bang, terjadi di Jawa Barat. Oh, apa tuh? Mirip dengan Said Abdullah, tapi kali ini calon anggota DPD. Suaranya Komeng. Oh, Komeng, ya. 5,3 juta. Ya. Suaranya Ganjar Mahfud 2,8. Jadi seorang Komeng itu lebih populer, lebih banyak dipilih, lebih banyak didukung oleh masyarakat Jawa Barat ketimbang Ganjar Mahfud. Nah, kalau kita bicara perbandingan, Bang, Komeng itu lawannya ada 49. Apa tuh? 49 orang. Karena caleg DPD itu 50 orang. Oh. Bayangkan seorang Komeng ditandingkan dengan 49, dia dapat 5 juta. Wow. Nah, Ganjar Mahfud ditandingkan dengan 2. Prabowo Gibran, Anies Muhaimin. Cuma dapat 2,8. Gitu. Prabowo Gibran dapat berapa belas juta di situ. Gitu. Jadi, kenapa bisa terjadi? Karena popularitas Komeng yang sedemikian tinggi. Bukan karena Komeng melakukan kecurangan TSM kepada Ganjar Mahfud. Dan yang unik, Bung, ya. Iya, kan begini. Itulah bahayanya kalau mengatakan kemenangan Prabowo Gibran itu yang begitu besar disebabkan oleh kecurangan terhadap Ganjar Mahfud. Di situ pentingnya kita bandingkan dengan Said Abdullah dan Komeng ini. Gitu. Orang kalau populer ya dipilih orang. Orang kalau nggak populer, ya amsyong deh. Gitu, sesederhana itu. Jadi bisa dikatakan kalau pemilihan dari pasangan ini memang sejak awal bermasalah sebenarnya ya dari segi dukungan masyarakat. Sebetulnya enggak. Oh gitu? Kan kalau kita balik kepada hasil-hasil survei di awal, sebetulnya Ganjar Mahfud, Ganjar ya terutama ya, Ganjar itu pada awalnya memang calon presiden yang kompetitif. Dia pernah nomor 2, dia pernah nomor 1, gitu ya. Tetapi langkah-langkah politik, strategi komunikasi, strategi kampanyenya kan salah. Blunder ya? Ya, ada blunder. Karena saya dengar, mohon maaf ya, saya potong ya. Dana yang paling besar dikeluarkan oleh 3 pasangan itu adalah pasangan ini 540 miliar. Iya. Jadi karena
cara membaca situasi dan kondisi salah, strateginya salah, maka kemudian ya suaranya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu terus mengalami penurunan. Nggak bisa ditahan ya. Ya, ya di luar bahwa memang yang namanya perencanaan-perencanaan dan strategi-strategi itu juga mungkin di atas kertas bisa benar, tetapi di lapangan bisa salah. Gitu. Oh. Saya misalnya punya bacaan bahwa ini potensial sekali putaran. Apa pasti sekali putaran? Belum Enggak. tentu kan? Ya, ya, Bisa betul. juga saya salah kan Ya, begitu ya, kan. ya. Tetapi dalam kasus saya ya rupanya benar. Ya, Gitu. ya. Nah dalam kasus Mas Ganjar ya menurut saya pertama-tama salah strategi. Misalnya ketika menyerang bertentangan Ya, dengan ya. Pak Jokowi gitu. Sementara pendukungnya Mas Ganjar itu notabene adalah pendukung Pak Jokowi juga, Ya. sehingga akhirnya pendukung Pak Jokowi lari dari Mas Ganjar. Dalam kasusnya Pak Mahfud mungkin juga ada asumsi yang kemudian ternyata tidak terbukti atau bahkan yang terjadi malah sebaliknya. Apa tuh? Ya mungkin dipertimbangkan Pak Mahfud itu untuk meraih suara dari Jawa Timur. Ya. Ya kan? Ya. Dari Jawa Timur. Nah, dari Jawa Timur karena Pak Mahfud dianggap dari Jawa Timur. Ya. Tetapi barangkali di Jawa Timur sendiri ada juga suku-suku gitu. Sama kalau di Kalimantan Tengah itu Bang satu provinsi sukunya macam-macam. Ya, Ada ya. suku Dayak, ada suku Banjar. Dayak sendiri juga ada Manyan, ada Ngaju, ada Bakumpai. Ya, ya, ya. Nah, kalau di Kalimantan Tengah suku yang lain adalah Jawa. Kemudian ada juga ya Banjar tadi udah disebut belum ya? Banjar yang besar ya, udah Banjar udah disebut. Kemudian suku-suku yang lain. Ini saya cerita ini karena kan saya kampung halaman kedua, jadi saya hafal lah. Nah, di Jawa Timur itu mungkin bisa dilihat sebagai Jawa semua, tapi bisa juga dilihat ada Jawa, ada Madura. Ya. Setahu saya kalau di BPS, Madura itu suku tersendiri gitu, Pak. Ya. Jadi begitu Pak Mahfud maju sebagai calon wakil presiden Mas Ganjar dan dianggap untuk menangkap suara Jawa Timur, mungkin yang tertangkap bukan Jawa Timur gitu, tetapi Madura. Nah, masalahnya begitu masuk ke Madura, ternyata yang dilihat oleh orang Madura bukan Pak Mahfud, tapi Ganjarnya. Sedemikian rupa sehingga suara Ganjar Mahfud ini tidak memenangkan satu kabupaten pun di Madura. Itu dia. Yang menang paling banyak di Madura itu Prabowo Gibran. Iya, itu. Dan itu sebetulnya tidak mengherankan karena di Pilpres 2014, 2019 memang itu basisnya Pak Prabowo. Ya, yang punya kemenangan di satu kabupaten itu justru adalah Anies dan Muhaimin. Ya. Bahkan jadi Ganjar dan Mahfud itu istilahnya ya di Madura itu habis betul. Saking habisnya tadi balik ke diskusi kita di awal. Suaranya di bawah Said Abdullah, seorang caleg. Kalau kita bicara caleg itu kan perjalanannya panjang, Bang. Ada partai, baru ada nama-nama caleg. Bandingkan dengan presiden, langsung fotonya calon presiden. Dan di dalam suara caleg itu nggak ada foto, Bang. Nggak ada. Bayangkan, Bang. Luar biasa. Pak Said, ya, dia ada di dalam kolom partainya Gerindra bersama dengan saya nggak tahu, nggak ingat tuh apa 9 atau 7 apa 10 caleg yang lain, nggak ada fotonya, dapat suara lebih banyak daripada 2 kali lipat. Ya, daripada Ganjar Mahfud yang ada fotonya gede. Ya, jadi saya lebih apakah itu TSM? Apakah itu TSM? Nggak, analisa Anda sangat luar biasa karena salah strategi dari awal kan. Salah strategi, Bang. Iya. Nah, balik lagi kalau soal salah strategi ini, kita balik kepada sekjen brutal kita itu. Sekarang siapa pertanyaan? Sekarang siapa panglima pemilu presidennya Ganjar Mahfud? Kalau menurut saya Mas Hasto. Iya. Memang Bapilunya Pak Bambang Pacul, tapi saya nggak melihat Mas Bambang Pacul dominan posisinya di panggung-panggung politik yang terjadi. Iya. Bahkan Bang Pacul pernah memberikan nasihat supaya orang baik jangan dilawan. Nah, iya Bang. Pada titik itulah kemudian saya mengatakan, seandainya panglima perangnya ini, panglima tempurnya, panglima pemilunya ini dari Ganjar Mahfud adalah Bambang Pacul, mungkin ceritanya lain. Lain ya. Iya. Lain ya. Yang hampir tahu pasti, betul. Yang hampir pasti saya katakan tidak akan dapat 16%. Oh iya. Iya kan? Iya. Mungkin belum tentu menang, tapi paling tidak lolos ke putaran kedua. Iya, kemungkinan itu ada. Pasti Mas Bambang Pacul tidak nyerang Pak Jokowi, tidak menjauh dari Pak Jokowi, tapi mendekat ke Pak Jokowi juga karena dia sadar kolam suara terbesar adalah puas kepada Pak Jokowi dan pemilihnya Mas Ganjar itu adalah pendukung Pak Jokowi.
Iya. Paling nggak ada putaran kedua, jangan-jangan suaranya beda-beda tipis, Berarti 40%, 40%. jadi artinya sebagai anggota parlemen memang Hmm. Bang Pacul ini memang tajam sekali ngelihatnya. Beliau itu mendasarkan diri kepada data Iya, dan rasional, balik lagi ya, Iya. ya. Data yang benar, mohon maaf, Iya, saya iya, tambah, iya, data yang data yang benar. benar. Iya, Kalau iya, iya. dasarnya data yang salah, apalagi tidak rasional, Tidak rasional. tidak mungkin analisis dan langkah politik kita itu akan benar. Iya, Gitu. iya. Nah, disitulah kemudian kita juga melihat peran Mbak Puan, yang notabene menurut saya juga agak terbatas dalam Pilpres kali ini. Gitu. Oh, ya, Entah ya. karena kemudian, entah karena dalam tanda kutip kompetisi capres dengan Mas Ganjar. Dulu kan calon presiden dari PDI Perjuangan itu kan ada dua wacananya. Iya. Ada Ganjar, ada Puan. Iya. Lalu diputuskan Ganjar, Ganjar. ya. Apakah karena itu Mbak Puan itu kemudian perannya menjadi minimal dalam Pilpres 2006? Tetapi kalau saya lihat, ya Mbak Puan ini kan dekat dengan Mas Bambang Pacul ya. Iya. Gitu. Ya harusnya alam pikiran Mbak Puan juga sama seperti Mas Bambang Pacul. Iya. Gitu. Karena kan yang memberikan input kepada Mbak Puan kan pasti Mas Bambang Pacul kan. Iya. Gitu. Inputnya itu benar, berpikirnya rasional, keputusannya juga insya Allah akan rasional. Iya. Dan pernah pada satu pidato di Jawa Tengah, Ibu Puan mengatakan jangan memilih orang yang ganteng, terus yang medsosnya gini. Jadi artinya enggak. Walaupun kompetisi, tapi ada kemurnian cara berpikir dia dengan melihat 16. Iya. Berarti basis suaranya Ganjar itu sebenarnya enggak kuat kecuali Pak Jokowi. Itu maksud saya. Betul. Jadi luar biasa itu visinya. Betul. Kalau saya kan bahkan lebih jauh lagi. Saya mengatakan suara Mas Ganjar itu sesungguhnya suara Pak Jokowi. Ya. Itu saya pernah mengatakan. Ya, di sini nggak ada yang ngomong begitu kecuali saya. Sini. Mas Ganjar itu dan orang-orang dekat Mas Ganjar nggak boleh terlalu percaya diri, menganggap itu suara dia, itu suaranya Pak Jokowi sesungguhnya. Gitu. Nah, ya tapi ini kan sudah terjadi. Menurut saya kita harus belajar dari sekarang menuju ke masa depan. Dari hasil pemilu tadi malam, pemenang masih PDI. Untuk proyeksi kursi tentu harus kita tunggu finalnya seperti apa. Tapi dari hitung-hitungan yang saya dapat dari teman yang waktu itu hitung, untuk sementara ini kayaknya PDI masih paling banyak kursinya. Artinya kalau tidak ada perubahan undang-undang susunan kedudukan, undang-undang MD3 maksud saya, mengenai MPR, DPR, dan DPD, ketua DPR RI itu nanti akan Puan Maharani. Oh, bagus dong ya. Ya. Nah, menurut saya dengan dinamika yang terjadi sekarang ini, kalau kita melihat pernyataan dari Mas Hasto, ya menurut saya Mbak Puan harus berani ngambil peran yang lebih besar. Lebih signifikan. Karena kita atau partai PDI Perjuangan harus mengambil langkah-langkah yang rasional yang didasarkan kepada data-data yang akurat dan objektif, bukan didasarkan kepada hoaks. Gitu. Karena kalau PDI Perjuangan salah mengambil langkah, yang rugi itu orang banyak. Yang rugi itu adalah bangsa dan negara ini. Karena PDI Perjuangan partai besar yang semua langkah, kebijakan, dan keputusannya dan pernyataannya itu punya pengaruh yang luas sekali di masyarakat. Gitu. Apakah dampaknya positif atau negatif bagi masyarakat, itu harus menjadi pertimbangan. Dan pertanggungjawaban dari PDI Perjuangan. Kalau menurut saya, kalau di PDI Perjuangan itu pasti bukan Pak Jokowi ya. Pada hari ini saya lihat itu tetap Ibu Mega dalam beberapa waktu ke depan. Tetapi kalau buat saya, PDI Perjuangan ini tahun 2024 ini harus jadi evaluasi total, bukan cuma keluar tapi ke dalam. Ya, Mas Hasto ini kan evaluasinya keluar terus. Sistem pemilu ini salah, ini kecurangan, ini keluarga Pak Jokowi gitu. Tapi sebetulnya harus ke dalam menurut saya. Ke dalam itu sebetulnya mekanisme pengambilan keputusan ada benar nggak? Tokoh-tokoh pentingnya, tokoh-tokoh terasnya ini berpikir rasional atau tidak? Gitu. Ya balik lagi, kalau Anda dasar pijakannya salah, risetnya salah, datanya hoax. Bagaimana Anda bisa berharap bahwa pernyataan Anda akan akurat? Bagaimana Anda berharap langkah politik Anda akan benar? Bagaimana berharap Anda akan menang? Gitu. Jadi hemat saya, ini saya membalikkan Mas Hasto nih. Dalam 2 kali podcast itu, dia mengatakan ini problem di luar. Dia ngajak ngelihat masalah itu ada di luar. Padahal masalahnya menurut saya di dalam. Gitu. Jadi balik lagi, yang harus nonton podcast dengan Bang Panangian, ini menurut saya nomor 1 adalah teman-teman kader-kader PDI Perjuangan, pengurus PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Dan satu lagi, Bu, ada
pernah salah. Kalau saya fokus ke Ya. sana aja, Bang. Menurut Ya. saya PDI Perjuangan ini, Ya. kita harus fokus lah untuk Ya. diskusi kali ini, Bang. Ya, tapi Kita nggak keluar dulu. Baik, Karena baik. PDI Perjuangan ini partai besar, partai pemenang, dan partai nasionalis harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Saya setuju. Nah, ada surat edaran di Partai Perjuangan, PDI Perjuangan, ya tidak akan melantik orang yang tidak memenangkan Ganjar di daerahnya. Iya, iya. Nah, itu menjadi kontroversi juga itu. Iya, iya, iya. Banyak orang yang ragu nanti Dan tanggal 1 Oktober. Menurut saya, inilah salah satu problem yang sekarang akan dihadapi di internal PDI Perjuangan. Makanya, Mas Hasto ini ngelempar masalah di luar terus. Padahal dalam ini masih banyak. Iya. Apa konsekuensi dari surat edaran itu? Ya. Apakah orang-orang seperti Said Abdullah Iya, 500.000, 228.000. akan tidak dilantik? Iya, gara-gara Kalau Anda nggak dilantik, kalau memang Anda tidak lantik, Anda kehilangan loh seseorang yang sangat populer, ya seseorang yang punya peran sangat besar dalam partai. Termasuk di DPR. Semua tahu kapasitas dan peran Pak Said di situ sangat penting. Kalau Anda tidak lantik, berarti Anda bertentangan dengan surat edaran Anda sendiri. Ya. Anda kalau melantik Said Abdullah, Mas Hasto, Anda bertentangan dengan surat edaran Anda sendiri. Ya. Dan menurut saya kasus seperti Pak Said Abdullah itu mungkin bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Ya, pastilah. Dan kemungkinan tokoh-tokoh yang memang penting di PDI Perjuangan dan di DPR. Ya. Karena hanya orang-orang yang seperti itu yang bisa mendapatkan suara yang tinggi. Ya. Jadi PDI Perjuangan, mohon maaf, saya pada kesempatan ini izin mengatakan, di luar masalah-masalah di luar, mungkin Anda harus evaluasi banyak-banyak masalah di dalam. Ya. Agar Anda nanti bisa perform lebih baik pada pemilu berikutnya. Di pilkada maupun di pemilu dan pilpres berikutnya. Mungkin itu, Bang. Ya, ini nasihat yang sangat strategis, karena nasihat ini datang dari pikiran yang bersih ya. Dan pemikiran visioner dari data aja, Bang. Saya mulai dari data aja. Tentu. Saya nggak berani berpretensi bahwa kita tuh bersih apa segala macam. Dasarnya data. Iya. Dasarnya. Nanti jadi pengadilan pikiran kan. Kan orang belum tentu menganggap kita baik atau murni, Bang. Tapi kalau soal data kan orang nggak bisa bantah. Makanya saya bilang, Anda bandingkan saja data-data dari saya, ya fakta-fakta dari saya dibandingkan dengan data-data dan fakta-fakta dari Hasto. Enggak, karena begini, Bung, kenapa saya ngomong gitu? Banyak orang yang tidak memberikan opini tentang itu. Nah, jadi kalau kita memberikan opini tentang itu dengan pikiran berdasarkan data, berdasarkan fakta, iya, Bang. Ya berarti kan kita sayang pada Indonesia. Iya, Bang. Anda tadi bilang pilar. Iya, Partai besar itu pilar. Sebetulnya saya juga enggan, Bang, untuk masuk-masuk begini, apalagi ngomong Mas Hasto itu brutal. Tapi kan yang memulai ini kan Mas Hasto. Iya. Dia kan yang nyebut-nyebut nama saya di dua podcast itu. Jadi saya ini cuma merespon Mas Hasto saja. Iya. Ini hak jawab saya saja gitu loh. Hak jawab saya saja. Kebetulan ya saya diundang sama Abang kan. Tapi positif, Pak. Iya. Saya selalu melihat itu, Pak. Iya. Nggak ada tamu di sini kalau nggak positif nggak bisa. Iya, betul, Bang. Luar biasa, Bang. Luar biasa, Bung. Jadi ya kita kembalikan kepada PDI Perjuangan untuk menilai situasi dan kondisi ini. Saya ingatkan, jangan Anda terpaku kepada fokus di luar. Di luar, tapi di dalam. Ya. Gitu. Karena kalau ada istilahnya itu Nasruddin Hoja kehilangan jarum di dalam rumah, lalu dia mencari-cari di luar, orang nanya, kamu kok mencari apa? Mencari apa? Jarumnya jatuh di mana? Di dalam. Kok cari di luar? Soalnya di luar terang. Di dalam gelap gitu. Menurut saya ini Mas Hasto ini sekarang Nasruddin Hoja ini. Jarumnya jatuh di dalam. Tapi dicari di luar. Karena gelap, dia cari di luar. Terima kasih, Bung. Iya. PDI Perjuangan jangan sampai mengalami kegelapan. Gara-gara Nasruddin Hoja. Yes. Jangan mau diajak masuk dalam kegelapan oleh Nasruddin Hoja. Terima kasih.